warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayahara dengan NIM 24615108 dari kelas DPIJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan atau penulisan kata di ruang publik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama. Tulisan bank pada Bank BRI dianggap tidak tepat menurut kaidah penulisan bahasa Indonesia. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, reduplikasi atau pengulangan makna. Kata BRI adalah singkatan dari Bank Rakyat Indonesia. Jika ditulis Bank BRI, maka secara makna menjadi Bank-Bank Rakyat Indonesia. Ini termasuk kesalahan pleonasme, yaitu penggunaan kata yang berlebihan karena maknanya sudah tercakup. Maka secara bahasa yang benar adalah BRI, tidak perlu menggunakan kata bank. Kalimat Bank BRI dianggap tidak efektif. Dalam dunia periklanan, percakapan sehari-hari, atau penyebutan lisan, Bank BRI sering dipakai untuk memperjelas bahwa BRI adalah lembaga perbankan. Secara bahasa baku kurang tepat, tetapi secara sosial dipahami penulisan bank pada bank sebaiknya dihapus karena menimbulkan pengulangan makna, tidak sesuai kaidah bahasa, dan termasuk kesalahan pleonasme. Yang selanjutnya ada tulisan pada free internet setahun. Tulisan ini dianggap tidak baku dalam penggunaan bahasa Indonesia karena beberapa alasan kebahasaan. Berikut ini penjelasannya. Kata free bukan kosakata bahasa Indonesia. Kata free berasal dari bahasa Inggris yang berarti gratis. Dalam kaidah bahasa Indonesia yang baku, terutama menurut KBBI, kata asing sebaiknya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau diserap sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia. Padanan baku dari free adalah gratis. Dalam bahasa Indonesia, ini melanggar prinsip penggunaan bahasa baku di ruang publik. Penggunaan kata asing tanpa kebutuhan khusus atau seperti free dianggap tidak sesuai kaidah kebahasaan. Bahasa Indonesia sudah memiliki padanan yang tepat. Padanan yang benarnya adalah gratis internet setahun. Dan yang salah adalah menggunakan kata free. Karena padanan ini sudah umum dan dipahami masyarakat, penggunaan kata free menjadi tidak tepat dan tidak diperlukan. PUEBI menegaskan bahwa kata asing sebaiknya dihindari jika ada padanan bahasa Indonesia. Jika terpaksa digunakan, harus dicetak miring atau dalam tulisan formal. Yang selanjutnya pada penulisan praktek dokter gigi. Dikatakan tidak baku karena penulisan kata praktek tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bentuk kata yang baku adalah praktik, bukan praktek. Berikut ini bentuk yang tidak bakunya, praktek dokter gigi. Dan bentuk yang baku atau yang benarnya adalah praktik dokter gigi. Kata praktik merupakan serapan dari bahasa Belanda praktis atau bahasa Inggris practice. Dalam proses pembakuan bahasa Indonesia, akhiran ik dipertahankan sehingga bentuk yang benar adalah praktik. Bentuk praktek muncul karena pengaruh pengucapan lisan sehari-hari, tetapi tidak diakui sebagai bentuk yang baku. Tulisan praktek dokter gigi tidak baku karena kata praktek salah ejaan, sehingga harus diperbaiki menjadi praktik dokter gigi, terutama dalam penulisan di ruang publik, papan nama, atau dokumen resmi. Ada lagi selanjutnya penggunaan penulisan kata pada papan makanan di Solo. Pada papan tersebut dianggap tidak baku karena penulisan huruf kapital pada kata depan di. Berikut ini penjelasannya.
Kata di adalah kata depan atau preposisi. Kata di yang berfungsi menunjukkan tempat harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, atau tulisan ini sudah benar. Kesalahannya pada huruf kapital. Pada papan tertulis di Solo menggunakan huruf kapital semua. Secara kaidah bahasa Indonesia baku, kata depan di tidak boleh diawali huruf kapital jika tidak berada di awal kalimat. Yang boleh kapital hanyalah nama tempatnya, yaitu Solo. Tulisan yang benar adalah di Solo. D-nya tidak menggunakan huruf kapital, dan penulisan yang salah adalah di Solo, huruf D-nya menggunakan kapital karena di tengah kalimat. Jika ditulis sesuai kaidah bahasa Indonesia, tulisan tersebut yang benar adalah menggunakan huruf kapital pada kata pelopor huruf P, kulit ayam di Solo. D-nya kecil dan Solonya besar. Penggunaan tulisan di Solo pada papan tersebut tidak baku karena kata depan ditulis dengan huruf kapital, padahal seharusnya huruf kecil, sedangkan Solo tetap huruf kapital karena merupakan nama tempat. Selanjutnya, penggunaan atau penulisan kata jam pada penulisan buka. Contohnya pada buka jam 8.30 sampai jam 21.30 dianggap tidak baku karena tidak sesuai dengan fungsi kata jam dalam bahasa Indonesia baku. Fungsi kata jam dalam bahasa Indonesia, kata jam digunakan untuk menyatakan alat penunjuk waktu. Contoh, jam dinding itu rusak, menyatakan lama atau durasi waktu. Contoh, toko itu buka selama 12 jam, bukan untuk menunjukkan waktu tertentu. Kata jam tidak digunakan untuk menyatakan waktu tertentu pada pukul berapa sesuatu terjadi. Untuk tujuan tersebut, bahasa Indonesia baku menggunakan kata pukul. Tulisan yang salah, contohnya toko buka jam 8.30 sampai jam 21.30. Harusnya yang benar adalah toko buka pukul 08.30 sampai jam 21.30. Ungkapan buka jam sering digunakan atau dipakai dalam bahasa lisan sehari-hari atau dipengaruhi oleh bahasa daerah sehingga tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku ketika ditulis di ruang publik. Penggunaan kata jam pada penulisan waktu seperti buka jam 8.30 sampai 21.30 tidak baku karena kata jam seharusnya digunakan untuk alat atau durasi waktu, sedangkan petunjuk waktu tertentu harus menggunakan kata pukul. Jadi yang benar adalah menggunakan kata pukul, bukan jam. Dan yang terakhir ada kata pada penulisan kata apotik dikatakan tidak baku karena tidak sesuai dengan ejaan baku bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bentuk yang baku adalah apotek, bukan apotik. Bentuk tidak bakunya adalah apotik, dan bentuk yang baku atau yang benarnya adalah apotek. Kata apotek merupakan kata serapan dari bahasa Belanda apotek. Dalam proses penyerapan ke bahasa Indonesia, bunyi ek disesuaikan menjadi ek sehingga bentuk bakunya adalah apotek. Bentuk apotik muncul karena kebiasaan pengucapan lisan tetapi tidak sesuai dengan kaidah ejaan baku. Kata apotik tidak baku karena salah ejaan sehingga penulisan yang benar dan resminya adalah apotek, terutama pada papan nama iklan dan dokumen yang formal. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.